Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini, nyatalah hidayah Allah turun kepada kita. Hari ini, malam ini kita diguyur hujan yang cukup lebat dari berbuka puasa tadi. Saya pun ragu melangkahkan kaki jadi tarawih atau enggak kaya. Ternyata alhamdulillah ramai sekali pada malam hari di sini. Ini semua adalah karena hidayah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, bukan karena kesehatan kita. Kalau dihitung-hitung sehat, kau tidak ada mulapan boleh contoh. Anta kau nak munju kau, munju tu apa gak ada? 30 lah gak ada ya? Amat tu. Macam itu je bapak kan. Jadi alhamdulillah, kalaulah hidayah turun kepada kita, tidak ada halangan melintang pada diri kita. Hujan lobek poti tengah hari tidak perlu. Tapi kita akan tetap melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersama di sini untuk mengerjakan pasangan Ramadan. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita melaksanakan sholat tarawih selesai dengan witir. Siap witir kita memberikan pengajian. Lomak siap witir kau memberi pengajian. Sebab kalaulah antara isya dengan tarawih lebih pada 10 minit itulah batuk-batuk orang. Kalau kini kau sampai jam 11 dah orang baca kau ya dia. Sampai jam 11 juga dah. Sampai jam 11 pengumuman juga. Siap dah bebo. Tak banyak seorang siap. Cindu tadi wasilo deh. Jadi oleh karena itu hidayah ini kita pelihara dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah hidup kami dengan hidayah, wafatkan kami juga dengan hidayah, agar kami diwafatkan dalam konsep husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bisa dikurangi apanya volumenya, ulangu. Jadi bersyukur juga kita kepada Allah, diutusnya Rasulullah memberikan bimbingan jalan yang sempurna buat kita. Ya, hari ini banyak para pendeta-pendeta uskup di Eropa itu bersyahadat di bulan puasa tahun ini. Hampir 9 orang itu pastor-pastor yang kenamaan di Eropa maupun di Barat telah bersyahadat. Namun banyak pula saya lihat tadi berita, sekampung-sekampung lo orang di Indonesia kok murtad. Orang Kristen baik kami deknya superminya, dek payahnya ekonominya, orang tu nan sayang ke kami. Berarti kalau agama yang benarnya. Oleh karena itu puasa mengajarkan kepada kita untuk memahami bagaimana penderitaan orang lain. Tu nawak cubo kini kan, babuko pun banyak yang kan wak makan, tetapi orang miskin itu berkepanjangan, sulit berkepanjangan. Itu makna daripada puasa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 4 perbuatan yang bila kita lakukan salah satu dari yang 4 ini, kematian kita itu dirindukan oleh surga. Dari itu. Jadi ada 4 perbuatan yang dilakukan oleh kita di dunia ini, setelah mati kita nanti, kematian kita itu dirindukan oleh surga. Apa itu yang pertama? Tahlil Quran. Orang-orang yang senantiasa gandrung membaca Al-Quran. Nah, gandrung membaca Al-Quran. Al-Quran yang terdiri dari 30 juz
114 surat, 1.027.000 huruf. Itu banyaknya pesan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Maka apa fungsinya kita membaca Al-Quran itu? Apa manfaatnya? Yang pertama, menghindari kita dari penyakit hati atau disebut dengan quswatul qulub. Quswatul qulub itu, hati itu sebetulnya bagaikan lampu. Lampu yang memancarkan cahaya. Memancarkan cahaya kiri dan kanan, sehingga dengan lampu ini orang-orang akan mendapatkan terangnya cahaya ini. Akan tetapi setiap dosa yang kita lakukan, dia akan menjadi bintik hitam dia di dalam hati. Cik dosa, tak bintik hitam. Minimal satu hari setidak-tidaknya 3 atau 40 dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang kecil atau yang besar, sampai puluh-puluh lo kayaknya bintik hitam di dalam hati tadi. Selama bertahun-tahun kita melakukan dosa, hati tadi menjadi gelap gulita. Ini lentera bisa menerangi orang kiri kanan, sebetulnya ada cahaya, akan tetapi cahaya itu dikurung oleh gelapnya hati dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Kalau dosa sudah hitam mati tadi. Itu yang disebut dengan quswatul qulub. Kalaulah hati sudah hitam, yang akan hilang, ada 4 hal yang akan hilang dari diri kita. Yang pertama, hilangnya rasa empati, simpati, empati dan simpati. Empati merasakan apa yang dirasakan orang itu sudah hilang. Simpati bentuknya lebih kasihan kepada orang. Ada beberapa tahun kemarin, beberapa hari mau lebaran, ada seorang ibu yang dia sudah mulai renta memegang 4 orang cucunya di atas trotoar jalan Sudirman, Bangkinang. Cucunya menangis, si ibu ini duduk di atas trotoar itu sambil menangis pula. Pas saya lewat di situ, saya tanya, kenapa ibu menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Ini adalah anak yatim, sementara ibunya sudah berada di Malaysia, berita pun tidak, jangankan kiriman. Saya cari rongsokan itu yang saya kumpulkan untuk memberikan makan orang yang 4 orang ini. Hari ini anak dan bocah-bocah ini tidaklah menyadari sulitnya kehidupan. Orang-orang pergi ke pasar membeli pakaian serba baru untuk anak-anaknya. Dia pengen pula berpakaian yang serba baru. Bagaimana kira-kira hati kita mendengar itu? Adakah kita memiliki rasa empati? Orang-orang yang hitam hatinya karena penyakit quswatul qulub itu menyebabkan hatinya tidak mengeluarkan cahaya. Rasa kasihan tidak akan mereka miliki kepada orang-orang seperti itu. Masih banyak kita lihat orang berbuka puasa dengan menu yang memenuhi meja. Kita memilih menu sehingga ragu kita apa dulu yang akan kita makan saking banyaknya menu itu. Paham tak kita ada anak yang menangis karena lapar di sebuah rumah. Dia hanya berbuka seadanya saja, pengen dia ayam, tetapi mereka tidak mampu memilikinya. Dia tonton acara di buka bersama misalnya. Sanggupkah kita pergi ke mall dan kemudian kita shopping di situ? Lalu kita tancapkan ke Facebook kita. Masuk ke dalam Facebook kita. 1 detik setelah masuk, 2/3 dari dunia ini bisa mengupdate itu. Saking hebatnya dunia sekarang. Banyak orang-orang yang seperti di trotoar hari ini yang menangis minta pakaian baru, mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Ekonomi semakin lama kita rasakan semakin berat di dalam kehidupan. Yang sonang-sonangnya, yang payah terlampau payah zaman kini. Mereka akan menangis sejadi-jadinya. Bagaimana menurut perasaan kita? Adakah kita memiliki rasa empati? Kalau hanya biasa-biasa saja menunjukkan adanya quswatul qulub di dalam hati. Tidakkah kita melihat di setiap tahun anak-anak membawa keranjang di lapangan, menadakan telapak tangan kepada kita agar kita merogoh kantong kita dengan uang recehan 1000 perak, itu pun terkadang ditolak. Sadarkah kita membawa anak cucu kita ke lapangan itu dengan riang gembira, bahagia hati kita? Mereka kita belikan pakaian yang serba baru dengan uang saku yang serba banyak. Mereka kita gandeng, di ujung sana akan ada bocah yang menangis di situ. Mengapa engkau ambil orang tua saya, wahai Allah?
Bertanya dia kepada ibunya, kemana ayah wahai ibu? Bocah yang tidak paham arti kematian. Dia bertanya, tersungging senyum pahit di wajah seorang ibu, air mata jatuh ke dalam. Kenapa? Mengapa engkau bertanya tentang ayahmu yang telah diambil oleh yang kuasa? Mereka menangis melihat ayah-ayah menggandeng tangan anaknya pergi sholat. Bagaimana perasaan kita? Kalau itu semua tak kita rasakan dan itu biasa-biasa saja menurut kita, menunjukkan hilangnya quswatul qulub di dalam hati. Maka ketika quswatul qulub hadir di dalam hati, bukan itu saja, merembes dia kepada perilaku anak. Ada anak yang sangat sulit bagi kita untuk memberikan nasihat. Lawan kalau diberi nasihat, Allah jangan diberi nasihat. Kenapa? Karena mereka jauh daripada Al-Quran. Beda dengan orang-orang dulu. Nampak anak-anak mokok beko, nampak di ayawang. Ayawang nampak ada ayahnya orang. Mokok nginya. 2 hari tidak tolok pulang daerah. Aso-aso dilapor di ayawang du ke ayawak. Masa anak mokok. Hazab. Kalau kini kan tak bisa nih. Itu orang anak ketek kini awak suruh. Orang mokok orang si ketek. Usak peparu dayan punyo, piti dayan, nang kan usak diri dayan, apa lenan, gilo nak menegang dayannya. Ayaran aja ndak togang dayannya, ndak tolok ruang kini. Itu ndak hebat orang, banyak nan lebih parah daripada itu. Masjid banyak ni masjid dia mungkin angko anak-anak dah seketik banyak ada berlari jak setan sampai komai. Di depan orang yang sedang solat. Ndak apa juru nyomak. Nyomak ndak apa karena itu anak awak. Kalau anak awak kan jauh orang nengok ada ducan awak menengok anak awak jurunya. Abalope juru ndak boleh ditogang dah. Nyuang tanamu orang ndak boleh togang dah. Ampuimu. Ampun ambo kalau kini risiko ndak nampak rambut tadi hujan tadi kau. La ilaha illallah. Ndak mengapa. Ndak boleh ditogang dah. Qawiyati itu yang disebut dengan quswatul qulub tadi. Nah, ketika quswatul qulub ini hadir di dalam diri, tidak akan pernah bisa terjadi perubahan kecuali membersihkan hati dari noda-noda yang menempel tadi. Bagaimana cara membersihkan hati dari noda-noda yang menempel itu? Alif lam mim. Saya tidak mengatakan itu 1 huruf kata Rasulullah, tetapi saya mengatakan itu 3 huruf. Setiap 1 huruf diberikan 10 pahala dan diangkat 10 noda tadi. Kalimat alif lam mim itu cukup membuang 30 noda yang menempel di dalam hati. Maka baca senantiasa Al-Quran bukan hanya di bulan puasa saja, tetapi kita aplikasikan setelah Ramadan ini. Kok cara mengaplikasikan setelah Ramadan kah? Biado bari tapi ado. Kenapa? Karena awak tiap hari melakukan dosa. Maka setiap hari harus noda itu kita buang dengan membaca Al-Quran. Walaupun hanya kita baca 2 baris saja. Tapi kita membaca 3 juz sehari, tapi sehari saja kan. Seboleh bulan setelah itu ndak wak soto membaca Al-Quran tadi. Kan muncullah quswatul qulub. Quswatul qulub itu membuat hati menjadi lemah dan lembut dan menjadikan diri sebagai manusia yang qanaah. Jadi yang dulu panjang umur sehat badan. Anak banyak utang tak ada orang. Orang dulu. Anak orang dulu kan sampai mau boleh, bagaikan anggota tadi malam di Pasopuk membayar pengajian. Itu adik-adik 22 orang. 22 orang dengan 2 induk. Menyatu orang tu dengan 22 orang tadi. Bangga boh. Yang dulu banyak anak. Walaupun banyak anaknya, tapi orang dulu kaya-kaya. Apa tanda kaya? Indak berhutang. Orang kini buat 2 anaknya hutang selilik pinggang. Kan itu ya? Selilik pinggang. Kenapa orang dulu qanaah dan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah, panjang umurnya, sehat badannya. Wang awak harus dapat melikah, Tidak dengan cara konten berhutang malah. Berhutang tu membunuh. Sebulan 5 hari ya soalnya. Lah tiba liaknya, potang bu hati bu, tiba lah baliknya. Pasal lah 30 hari. Tu koperasi apa nama tu? Nombor kerja orang dek kau rumah dek. La ilaha illallah. Tak tentu dek lakinya membuat jonan macam itu tu. Kenapa?
karena tidak ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan tidak sabar. Kalau nyetabung piti do bali Honda dengan kontan, ditabung piti syakora, talambe 3 tahun yang ke depan mau bisa wak bali misalnya. Kalau wak butang itu untuk 3 buah Honda. Alun lebe kok talambe dibayu lo dondo bunga berbunga dalam bunga ko dalam talambe babungo bungo ko ndak bayu akan muncul lo bungo lo balik onde 2 tahun 3 tahun lo mau menderita cini turu lo yo pengurus masaji meminta mau kita ke masaji nya masaji awaknya petang kami malam Jumat nya hari Jumat jatuh tempo Honda mapiti lo nampak le masaji lo sabui le. Untung nak disaga orang membau deh, kongku kan membau tapi untung nak disaga orang ngarati untung marahnya. Siang macam itu jo, ibu layak ada membau sekali lagi ni. Kalau sekali lagi tu dah ada sudah turun leh. Kalau sekali lagi dah ke 20 kali kan. Sekali lagi nya. Uang puan yang teflon kan dibayu per hari Jumat soe. Awak ayah apa sabu? Hari Jumat kan? Teflon jatuh tempo lo Jumat do piti lo nampak le tu imbau jo ke masaji. Untung nak disoga awak dari orang. Bempek balimu untuk tu aja nak datang. Untuk tu yang kena. Tapi lomak lo. Walaupun sengene yang datang separuh nang lolok. Ambo mengajinya lolok menunjukkan uang kau nak butang orang. Nang butang nak tak buka mata tapi hanya nak mu dibololok risauti. Alhamdulillah rupanya lego bonambo. Tahun ni sono ni jom bos selalu menengok lolok dah sonang hati ambo dende awak pun bayang kadang lolok bagi kan. Alhamdulillahnya lolok munju lah nyambo munju itu munju. Kot yang kau cek cabui wang cek yang kali mong punya apa. Ada nan ada koken ke mukanya ada nan ada kamai ada ke samping tu lolok je. Nyelego ti ambo menengok adanya. Oh nah Indak sakit yang boleh ngar sungguh daripada cito-cito oncak lolok roleh. Kadang inyo tibo awak tibonya buya kan tamu tibo duduk aja sudah tu hilang aja cito kena lolok orang. Uang lah pulangnya lolok buya talambeknya bela kawa di uang lalu. Talambek orang lebih pulang deh jago ndak jadi ngaji buya ni. Apa jawaban tu? Apa jawabannya bu tidak ngaji tu? Jadi oleh kerana itu ibu-ibu dapat sekalian, dia apa lambu hati yang dulu, sa preman-preman yang dulu pandai ngaji. Ini apa juga salah gak nak orang mau ngaji dah. Lado para donatur datanglah ke masaji, ndak juga ngaji dah, dah mau. Di mana salah gak? Hampir 80% imam di Bangkinang itu diambil dari uang luar ini. Kalau krisis awak nomor kritis. Tak kamu contoh ambo jadi imam tadi kun Allah aja tidak ada ayat. Tapi ni lego lah pakai uang no. Dek lama copek ni kan. Dek lama copeknya itu ni lebih lama. Dek copek tu. Jam 8 selesainya, pas 10 minit selesai sabule rakaatnya. Ikuti buyanan hebatnya. Kalau mau mulai dengan Yasin tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yasin wal Qur'anil hakim. Ambon ambil 3 ayat aja tapi uang kana bakato ti uang deru. Ya Allah Yasin kan bocok. Mengeretek kaki dek togak sampai kun payakun gagak onde tidak botai menggorok niati. Padahal lambat 3 ayat rencanakan diambilnya tapi uang lama nyumpah di luar di belakang. Lalu kemudian dia apa uang tutu dulu? Uang tutu dulu dia masuk awak lah tiba pak dan muda perawak lah beda pulau. Memang pandai sudah mengaji. Disuruh kita lolok lalu sa preman apapun dan mengaji tetap pandai. Buliot tes. Kini anak banyak nak pandai ngaji ambo pernah honor dulu di UKUI di STM 90% anak tak tahu baca Quran lah. Tak tahu sama sekali di huruf. Kau kadang esok lama bini lero adalah nak kau perempuannya macam itu abalaki dulu leh.
Tu mungkin anak kan pandai baca Quran tu, serangkan pandai ya, maaf pandai ya, nanti dah pandai anak apa lagi? Kalau dua tak tahu baca Quran dah. Ketidakpedulian tadi. Artinya apa? Uang kini lah ditimpa oleh musibah yang paling berat. Apa itu musibah yang paling berat? Ketika anaknya tak pandai mengaji, tak ada kerisauan di dalam diri sendiri. Itulah musibah yang terbesar. Kau berasumsi musibah yang paling besar itu hilang kau bau kambing, sawit, coler, uang tawi. Itu nyawa musibah yang paling besar tu. Pangkat dan jabatan Nabi tahun kau nak mecap lah. Sekali ai dalam sekali tabiung balio, patang jadi camat kini ndak leh. Itu memang musibah juga, tetapi itu adalah musibah yang paling kecil di dalam hidup kita. Musibah yang paling besar di dalam hidup itu ketika kita memiliki anak, akan tetapi tidak ada kerisauan sedikit pun di dalam diri kita. Jika anak kita tidak pandai mengaji, tidaklah. Tidak pandai semayang, tidaklah. Tu lah disuruh buaya nanti dah umur dia bopong, tidak bopong lah, artinya anak tidak bisa jadikan aset akhirat nanti dah. Itu tu musibah yang paling besar itu. Kalau anak tidak menjadi aset dunia, dah apa jurah? Hidup dunia 60 tahunnya, 70 tahun umu, wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi. Tu balik kan anak alik kalau lah tua bono awak. Tengok kalau orang reuni dah, tengok dah. Alang dapat kerja, alah. Reuni tahun depan, lah bini wang, alah. Reuni tahun depan, bapa anak sekian. Reuni tahun depan, awak nanti tua kau bapa orang nanti tinggal leh. Reuni tahun depan pula, lah leh. Lah tak banyak nanti tinggal leh. Datuk cakap, mana tuaknya cucu? Siakonya, dan tua apa juga elek. Kenapa? Memang Allah panjangkan umur kembali kepada anak-anak. Alhamdulillah di hari ini awak yang lah berusia lanjut tetapi tetap tunduk hati kita kepada Allah. Kenapa? Karena awak suka membaca Al-Quran dari dulu. Ketika suka awak membaca Al-Quran dulu, lembut hati awak. Tak tolok membantah amak awak ambo jam 2 berpulang sekolah dari Darun ke Binong tu jalan kaki. Enteng dunia uang sampai ke Gonteng berjalan kaki bagaikan kami ke Binung tapi jam 2 sore. Badontang panik kepala tiba di rumah alio kabau. Alio kabaunya ya kok wah. Abalio kabau dulu memang hati bakal kata je tapi nan kan baca kap ndak tolok. Cuba kini. Tang Honda tu kemata duang tadi panele nyinya. Awak pulang sekolah buaya kalau subuh apa salah ya malio tadi apa nanti juga nyinya. Tolok dia anak pun itu zaman kini kah? Kan ya tero? Tolok dia anak macam itu tu. Ya, jadi tadi orang menelpon ke ambo, yang apa? Apakah katu alhamdulillah dia masuk dia anak katu nyinya ke pengajian tetapi dipondokkan nyinya. Tu nak dia katu amu dong. Apa itu? Nak jual katu boso je anak cucu katu sadia. Di pengajian iyo, citong dia kenapa pengajian begini-begini itu panti jompo nomornya mbah. Anak kayo masuk anak ke panti jompo. Dan solo dia awak masuk ke panti jompo dek ibu ya Allah dan kenapa anak kini berbeda dengan anak dulu? Anak dulu santiang orang tua, lama umunya tak ciri di sepanjang rumah tolok memberasian ciri tadi dek. Lombui hati seorang ibu, lombui hati seorang ayah dulu. Nyote kuninya membaca Quran. Kini membaca Quran bukan uang nanda omu kini. Cina condo mencimam kini. Dulu tak konang nambah pay uang ko kebuatan dulu ngawak banyak dibuatan nah. Ditambah ada uang buatan dulu. Kalau nyebujang di cen bini situ. Bina yang kobun di situ di rumah sampai kini banyak pinak situ. Kenapa? Nyuang awak ko pandai lah ko ngaji jadi guru ngaji lainnya di situ. Kasih ngapi ke Bangkalis ke buatan nambah datang ke situ. Akhirnya bocah bolo datang tapi tidak ada tawaran itu orang. Tidaklah ada tawaran itu lah kan. Kok ditawarkan pulau bini uang misalnya di situ. Kok dibuat rumah. Tidak ada oleh. Kenapa? Nyuang dulu pandai ngaji pada awak. Awak kabupaten nomor 6 petang kan. Ketika diadakan qiraatil kutub dan musabaqah petang. Yang kau 6 gitu kan. Kan Nabi dan merkinci awak nomor belakang sekali. Padahal awak lah dan mengajarkan mereka dulu.
Acan itu hebatnya orang Kinang tasawuf bono membuat rumah pintunya menghadap kiblat. Saat solat tiba ndak perlu bertanya ke tuan rumah le. Awak tamu ambil uduk bekok di bawah rumah, masuk awak ke rumah, lalu kemudian madu awak ke matahari. Kita bonam tu, itulah kiblat. Jadi itu lalu dek hebat dek fanatiknya wong awak dulu. Hatinya lembut. Kenapa? Selembut salju. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Subuh hari kalau berjalan dulu akan nampak dari satu rumah ke rumah yang berikutnya. Rumah beratapkan daun rumbio dengan kulit kayu sebagai dindingnya. Tembus dari suara-suara dari orang di dalam rumah membaca Al-Quran. Wattini wazzaituni waturi sinin. Pelok orang kakakan baca ruang alam tara kaifa fa'ala rabbuka, bersautan suara-suara itu dari setiap rumah. Pernah ndak dong mau di awak kini le umma anca base umma tadi listrik 24 jam tapi tak kita dengar lagi suara-suara seorang ayah, seorang ibu mengajari anaknya membaca Al-Quran. Kan iyo ya. Mau kupon tiang baca Quran. Orang-orang yang gandrung membaca Quran, apalagi dia menganjurkan anaknya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, para penghafal Quran itu nanti akan membuatkan mahkota di kepala ayah dan ibunya untuk menuju surganya Allah. Luar biasa. Kita yang ikut memberikan dukungan finansial kepada para penghafal Quran itu, kita juga mendapatkan pahala yang luar biasa dan dijamin surga untuk orang yang memberikan dukungan itu. Hamzah Yunus ambo ceramah di Masjid Taqwa tu. Menitiak imato para bocah yang bau mu sabawayo ikoko 6 boleh juz Pak, 8 boleh juznya ambo uji memang bagus bacaan. Maka kita ulurkan tangan kita kepada orang-orang seperti itu. Karena ada janjinya Rasulullah SAW akan menyampaikan satu perkara kepada kita nanti yang memberikan dukungan kepada orang penghafal Quran itu. Insya Allah dia akan dijamin masuk ke dalam surga dengan masuk secara terhormat. Luar biasa itu. Itu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka orang yang membaca Al-Quran itu ada jaminan masuk surga. Karena surga merindukan talil Quran, yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan, jagalah lidah kita. Karena kata itu bagaikan anak panah yang bila lepas dari busurnya, yang tertancap oleh anak panah itu akan menanggung sakit yang sangat luar biasa. Yang memana dia tidak akan merasakan apa-apa. Banyak uang awak mantau Cino. Apa arti mantau Cino dulu? Ndak boleh balik oleh. Ndak ngaku orang awak kena. Ada bosur ambo di Tanjung Pinang. Memang ndak ngaku dah. Apa dia ndak mengakuinya? Dulu katu payah musim payah dulu dikotong di uang inyo mencilok nasi sedang ngelogak. Ngelogak pun nasi ke di dapur cilok kan dulu kan payah dia. Dia ndak ada orangnya umur dan 10 tahun masa itu ni. Muan tahu sampai nyo ke Tanjung Pinang ketika itu udah dibuat dek nasib. Kayonya di situ jadi pejabat, anak di situ ndak ngaku awak le. Kenapa? Karena hancur hatinya oleh karena lisannya kita. Jadi lisan kau gawat kan? Silaturahim retak karena lisan tadi. Apalagi ke ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya. Kau apa kau disentak tangannya? Ya. Ayah berjanji kalau puasa dan selesai besok ayah membuatkan ke Padang. Apanya bini? Iya dia nyinya, topek tu nyinya. Kalau lah janji ke anak harus ditepati nyinya. Tabang ke Padang, 8 jam jalan ke Payakumbuh. Dek ramainya, banyak melatui meteruang. Apa ya? Dia mencari ketenangan tapi nak batenju aja di sepanjang jalan tu deh. Dia apa itu memang macet awang nak nyalip juru. Itu. Pailenya datanglah awak ke rumahnya tan ke Bangkinang. Kacua awak kata sabut uang kayo di Bangkinang, uang wado, uang balai-lai. Dibo anak dibo lomang leken. Dibo endang leken, bantai ayam di rumah dibo endang. Pai ke mata cu. Anak-anak riang gembira akan mendapatkan THR dari tu. Tengok umat tak kunci. Lalu apa anzace iko ganya? Ndak senang ni. Ai kok pai jauh maknya hitamnya. Putio mato menengok mamaknya lalu umat tetap dalam kondisi terkunci.
Rembang senjai lah mulai jam 5. Isawati awak kan pulang ke Bangkinang. Pulanglah Bangkinang tiba di mata sandau. Oh nak, cini kau tiada nasi awak nak kalau bansek kau nak tengok orang tua cuang kalau datang wakilnya dikunci rumah dia nak takutnya awak datang. Macam ni kau tiada nak nyawa nan susah duit kau nyinya. Kadang anak kau jadi dandam ni nya. Puasa besok di siko ni nya. Bilang baliaknya tua cu cakap. Kini buat tua cu nak sok perhatian dengan kami nya. Dahulu hidup kami susahnya. Datang kami bagi ayo ke rumah tua cu mengharapkan THR-nya. Tua cu kunci rumah lari tua cu-nya. Ya tua cu kami kan datang. Padahal tak macam itu kisah. Maka lisan seorang ibu itu akan menyandra hati seorang anak sehingga berketurunan putih hubungan mama juga menakan. Dia poro karena lisan. Kalau ada anak-anak awak yang tersinggung dek mamanya atau adik awak atau dek kakak awak, berikan inya pengertian. Pandai berminyak air mama awak dona kayo awak pada inyo dole. Inyo ya tianyi condo nang kayo bermatrang. Tapi utang selilik pinggang awak ndak nak waporo nak tapi awak ndak butang kayo ti awak pada inyo le. Paham mana awak itu? Tapi kalau awak buat acunan condo tadi ke anak awak tu inyo manangi tersandau tu dendam bagi anak awak tu. Maka wa hafizul lisan, jaga lisan tadi karena lisan itu sungguh luar biasa. Lukanya karena lisan itu tidak ada BR. Tidak ada BR. Kemudian wa mut'imul ji'an. Yang ketiga, orang-orang yang dirindukan surga itu wa mut'imul ji'an. Berbagilah dengan orang-orang miskin. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itulah konsep ketika akan meninggal dunia itu, bahwa sesungguhnya tidak satu jiwa pun yang tidak menyesal meleleh air matanya minta dan bermohon kepada Allah dihidupkan kembali agar bisa berbagi. Saat hari ini kita bisa berbagi, ternyata kita tidak berbagi. Kenapa kita tidak mau berbagi? Karena harta itu disebut dengan malun. Malun itu artinya harta. Berasal dari kata mailan, keterikatan hati memiliki suatu perkara. Betul barang kau. Orang akan bekerja berat, banting tulang, cucur keringat di setiap hari mendapatkan ini. Setelah ini dapat, haruskah berbagi? Demi ridha Allah dibagi. Maka dua konsekuensinya, dihapuskan dosanya, ditambah pahalanya. Kan ngeri itu. Uang haji itu tidak dihapus dosa orang. Uang umroh tidak dihapus dosa orang. Tapi ketika bersedekah dihapus dosanya, ditambah pahalanya. Jadi yang menyebabkan kita tidak mau bersedekah itu karena mailan tadi. Patang ambo memandikan mau mati. Berpikir ambo ketika menyabui mana kain kapannya bu. Ya tanya Mas Haji. Bertanya lo ke Mas Haji. Mas Haji itu iuran. Kain kapan itu 50.000 per bulan. Berarti setahun anak mati ibu. Setahun ya untuk seluruh keluarga. Nah, jadi siapa yang mati dulu diambil kain itu dulu. Tengok pesan sekalinya bayar bong. Abang ambil jo dek si anu ko ha jarangnya dapat ke Mas Haji dek bakojonya lata cucuk kumis dek bulu hidung saking sibuknya inyo. Sibuk tu deh sampai ndak baca minnya leh. Ambo macam itu je sendong ha. Bakucung lainnya dengan kain kapan bautang tadi leh. Kalau tu banyak sawit ada, rumah petaknya ada, tokonya ada. Matinya bakucung dengan kain kapan bautangnya hanya pengurusan. Hanya kau 50 sekalinya bayar baunya 50.000 nya. Utang sekitar setengah 2 juta nya bayu sok mabuk. Iyalah bayu soknya. Awak pinjam dulu. Bakucung diambil dengan kain kapan butang. Manangi diambil ketika mengucung do banyak haroto ang yung sodokan wang tinggalkan malaku. Hisab untuk waang, azab untuk waang, gembira untuk ahli waris wang. Itu nanti pikir diambil. Makanya kalau buat sayang awak ke laki awak wang ha. Malam mereka dihukum badannya boleh kain kapan su. Labiang sajongkal kate, labiang sajongkal ke bawah kan? Kan itu loh. Macam itu nak buat kaya sayang nak jemut utang-utangnya. Kain kapan sampai lo bawa utang. Itu malih je bahasa rokok leh.
Nyawa tinggal saudara azab hisab untuk awak roto untuk uang yang tinggal. Dan awak ketika hidup dulu terikat oleh mailan. Mailan itu rasa mengingin lebih ke luar biasa keinginan memiliki satu perkara, satu barang. Dan awak kena mau berbagi. Kalau berbagi karena ridho Allah, konsekuensinya dua tadi, Allah ampuni dosa awak, Allah gugurkan dosa. Gugurkan dosa awak, Allah ampuni segala kesalahan awak, Allah baik pahala. Itu konsekuensinya. Ya mati ndak dicondo kena buat menangi mo mai ringinyo ka aku buat sebagian laput yo janggui yang macam itu je ya. Mau tanya oleh ke wong mah aku badan baik kau mah. Kalau lalu baik kau lelui mo nya ya aku ya memang lah kudu ambo jiwa mati copek gak wajiko nya kan. Jadi macam itu. Uang rumah kau macam itu loh tiap pak. Kadang-kadang egonya luar biasa. Ambo pernah kok mati, ambo besok ya. Jen kemana-mana balaki kok hari rumah aku tinggal besok. Jen menyinya uang rumah aku loh leh. Sikot apa nan lagi pakailah saudara. Jadi lah mati nak itu dulu leh. Menangi bini ambo nongong. Itu kalau dia mati bang, tentu macam itunya ambo. Dan haramkannya. Bini abang nayok ke dalam rumah aku nya. Lah mati cemburu je dulu ya. Lah mati cemburu je kan ngeri doh. Jadi oleh karena itu Pak Ibu yang dirahmati Allah, wa hafizul lisan, kemudian wa mut'imul ji'an, berbagilah saat bisa. Wa syahrul Ramadan, betul-betul berhati-hatilah kita di bulan Ramadan ini, gunakan karena begitu banyak orang-orang yang mendambakan Ramadan tahun ini tetapi mereka mati sebelum masuknya Ramadan. Begitu banyak orang yang bercita-cita, oh besok kalau Ramadan esok mengaji aja dan masjid. Nah, semayang tak kena tinggal. Tobat dan tobat ya Allah. Sakitnya sebelum Ramadan masuk. Awak alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun awak lah lanjut usia, kan tetapi nampak sehatnya jasad awak. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Banyak orang kaya, haroto banyak tak sampai ke masjid dia. Kok panjang hisap. Sudahlah kayo di baidallah ta'ala, taklah kamu mau ke masjid. Tak mau duit, bahasa mau juang lain. Iko keterlaluan kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Orang-orang yang didudukan oleh surga itu tentunya banyak membaca Quran, maulah kita hendaknya bersedekah, jagalah lisan kita. Maka hendaklah kita mempuasakan Ramadan ini. Insya Allah dengan demikian kematian kita nanti insya Allah akan dirindukan oleh surga. Inilah mungkin yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Demikian bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.